Al-Quran bukan makhluk. Pendapat ini hanyalah imajinasi ulama umat agama Islam. Apakah Allah pernah berfirman kepada Muhammad? Apakah Allah yang mengutus Muhammad? Sebelumnya saya sudah menunjukkan dalil-dalil bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, yaitu Al-Quran adalah perkataan Rasul yang mulia. Surat Al-Haqqah ayat 40 dan Surat At-Ta'wir ayat 19. Yang diberi petunjuk oleh Allah adalah para nabi sebelumnya. Surat Al-An'am ayat 89-90. Firman Allah adalah bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Surat Ali Imran ayat 45 dan Surat An-Nisa ayat 171. Muhammad adalah utusan Jibril sedangkan Allah hanya sebagai saksi. Surat An-Nisa ayat 79. Apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Ulama Islam sendiri memiliki dua pendapat yang berbeda. Ulama Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, sebab sifat Allah atau kalamullah ada pada zatnya. Ulama Ahlu Sunnah mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk tetapi kalamullah, yaitu perkataan yang berasal dari Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sebagai wahyu. Saya mengutip video penjelasan secara singkat dari Buya Yahya dari kaum Ahlu Sunnah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, dan kalam adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk Allah. Ini lain. Mushaf ini adalah Al-Quran yang ditulis di mushaf. Kalamullah ditulis di mushaf. Mushaf ini sesuatu yang dicetak kemarin, iya. Tapi kalamullah, Al-Quran kalamullah, ini menulis kalamullah. Kalau kalamullah adalah sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala ila harfin wala sautin wala taktimin wala ta'khirin. Ini yang namanya kalamullah, sifat yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dahulu dan dahulu, tidak berpermulaan, tanpa didahului, tanpa ada yang dahulu dan tanpa ada yang di belakang. Kalau kita ngomong begini kan, aku pergi, aku duluan baru pergi. Jadi kalamullah tidak ada takdim takhir, bila sautin wala harfin, tidak pakai suara dan tidak pakai huruf. Akan tapi kalamullah itu adalah malfudun bil alsun, bisa diucapkan oleh lidah. Bismillahirrahmanirrahim, lidahku mengucapkan kalamullah. Maktubun fis suhufi, ditulis di lembaran-lembaran. Mahfudun fis suduri, bisa dihafal di hati orang. Tapi Al-Qur'annya mana? Al-Qur'an kalamullah, ditulis di kitab, dihafal oleh hati, diucap oleh lidah. Jadi kalamullah qadim. Dari pemaparan Buya Yahya bahwa yang dimaksud dengan kalamullah adalah sifat Allah yang ada pada Al-Quran, bukan kalamullah dalam bentuk mushaf atau dicetak dalam kertas. Di sini saya bukan untuk menampilkan perbedaan pendapat antara kedua kelompok tersebut, tetapi sedang menguji melalui isi Al-Quran apakah Al-Quran itu perkataan Allah atau hanya perkataan makhluk, yaitu perkataan Jibril kepada Muhammad. Kita dapat mengetahui yang berkata di dalam sebuah kalimat dengan cara melihat tata bahasanya dengan metode SPOK. Dan kita juga sudah pernah belajar tentang kata ganti pribadi yaitu aku, kita, kami, engkau, kamu, mereka, dia, nya, dan nama diri. Untuk itu mari kita buktikan secara langsung berdasarkan kalimat pada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Pertama, tata bahasa kalimat ayat-ayat Al-Quran jauh dari kata sempurna. Tidak mungkin firman Allah tata bahasanya kacau balau. Dari kalimat ayat-ayat Al-Quran kelihatan jika ayat-ayat ini buatan manusia yang berpendidikan rendah. Contoh pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Yang bersabda di ayat ini adalah kami, tetapi sosok kami di sini bukan Allah, sebab kami sendiri berkata, kalau Allah menghendaki, dan Allah berbuat menurut kehendaknya, yang mana Allah sebagai pribadi ketiga. Tetapi anehnya, sosok kami berkuasa memberi mujizat kepada Isa putra Maryam dan melakukan yang lain yang dikehendaki Allah. Contoh kedua, Quran Surah Al-A'raf ayat 57. Yang meniup angin adalah Allah tetapi yang menghalaunya dan yang menurunkan hujan serta yang menumbuhkan tumbuhan adalah sosok kami, selain itu yang membangkitkan orang yang telah mati adalah sosok kami.
Contoh ketiga, Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang menciptakan dan menjadikan manusia berbangsa-bangsa adalah kami, tetapi kami sendiri berkata, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Kalau kami sama dengan Allah, seharusnya kalimatnya bukan di sisi Allah, tetapi di sisi kami. Contoh keempat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 172. Yang bersabda di ayat ini adalah kami, dan menurut sabdanya bahwa sosok kami inilah yang memberikan rezeki, tetapi bersyukurnya kepada Allah. Kedua, kalimat ayat-ayat Al-Quran butuh disempurnakan supaya bisa dipahami. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mana kalimatnya harus ditambahkan kata sisipan supaya maknanya benar, misalnya. Agar kalimat Quran Surah Al-Anbiya, ayat 31 dapat dipahami dengan baik, maka ayat tersebut harus ditambahkan kata tidak seperti terlihat pada terjemahannya. Jika ayat di atas sesuai dengan teks aslinya, yaitu tanpa kata tidak, justru dengan menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia guncang bersama mereka. Jikalau Quran Surah Al-Anfal ayat 49 ini tidak ditambahkan kata Allah berfirman, maka kalimat kedua itu menjadi bagian dari kalimat yang diucapkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Jikalau Quran Surah An-Nur ayat 17 ini tidak ditambahkan kata jangan, maka artinya menjadi Allah memperingatkan supaya kembali mengulangi berbuat bohong. Sosok yang bersabda di dalam Al-Quran adalah pribadi yang berkata kami, yang mana sosok kami ini menyebut Allah dengan kata ganti dia dannya. Selain itu sosok kami juga kerap berkata, selain Allah, dengan izin Allah, demi Allah, Allah menjadi saksi, dan ini menjadi suatu tanda bahwa pribadi yang berkata kami di sini bukan Allah. Kalau Al-Quran bukan makhluk atau kalamullah yang ada padanya, yang kemudian diturunkan kepada Muhammad, tentulah kalimatnya adalah kalimat dia sendiri, bukan sebagai pribadi ketiga. Misalnya, di dalam kalimat ayat Al-Quran, Allah hanya sebagai pribadi yang ketiga atau pribadi yang dibicarakan. Quran Surah Ali Imran ayat 5-6. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, bukan Allah. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 242. Yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, bukan Allah. Itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar dan engkau Muhammad adalah benar-benar seorang Rasul. Quran Surah Al-Baqarah ayat 252. Yang bersabda di ayat ini adalah sosok kami, yang mengatakan bahwa ia telah membacakan ayat-ayat Allah. Sosok kami berkata selain Allah, yang artinya sosok kami bukan Allah. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, dan Allah di sini adalah sebagai pribadi ketiga. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal Dialah yang menurunkan kitab kepadamu secara rinci? Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran Surah Al-An'am ayat 114. Yang berbicara di ayat ini adalah aku, yang kemudian berkata kami, dan sosok kami berkata selain Allah bukan selain kami, dari Tuhanmu bukan dari kami. Itu artinya jika sosok kami bukan Allah. Dan jika kamu meragukan yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Pribadi yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, bukan Allah. Sebab sosok kami berkata, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah,
yang artinya sosok kami di sini bukan Allah. Jikalau sosok kami adalah Allah, apakah Allah perlu mengatakan, ajaklah penolong-penolongmu selain Allah? Sosok kami berkata demi Allah, yang berarti sosok kami bukan Allah. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka, sehingga dia menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Quran Surah An-Nahl ayat 63. Yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, dan sosok kami bersumpah demi Allah tentu karena sosok kami bukan Allah. Sosok kami berkata dengan izin Allah, yang berarti sosok kami bukan Allah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah, dan sungguh, sekiranya mereka setelah menzalimi dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 64. Yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, dan sosok ini berkata dengan izin Allah, bukan dengan izin kami, karena sosok kami bukan Allah. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti melainkan dengan izin Allah, untuk setiap masa ada kitab tertentu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 38. Yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, dan sosok ini berkata dengan izin Allah, bukan dengan izin kami, karena sosok kami bukan Allah. Sosok kami berkata Allah sebagai saksi, yang berarti sosok kami bukan Allah. Kebajikan apapun yang kamu peroleh, adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu, itu dari dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran Surah An-Nisa ayat 79. Yang berbicara di ayat ini dan yang mengutus Muhammad adalah sosok kami, bukan Allah. Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali, dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Yunus ayat 46. Yang berbicara di ayat ini adalah sosok kami, bukan Allah, walaupun sosok kami di sini mengaku powerful seperti Allah. Dari ayat-ayat yang sudah kita lihat barusan terlihat dengan jelas bahwa sosok kami sebagai yang menurunkan Al-Quran bukan pribadi Allah, tetapi diklaim sebagai malaikat Jibril yang bertindak atas izin Allah. Dan di Quran Surah As-Syura ayat 51 dan di Quran Surah Fatir ayat 1 sudah dikatakan bahwa Allah telah mengutus malaikat-malaikatnya dalam segala urusan dan Allah hanya ada di belakang tabir. Al-Quran juga bukan hanya sabda sosok kami yaitu Jibril, tetapi ada juga sabda Muhammad. Muhammad sebagai seorang pemberi peringatan, Quran Surah Az-Zariyat ayat 50-51. Maka segeralah kembali kepada menaati Allah, sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah, sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Yang bersabda di ayat ini adalah seseorang yang berkata, aku seorang pemberi peringatan, yaitu Muhammad. Pribadi aku mengatakan Jibril sebagai Rasul yang mulia. Quran Surah Al-Haqqah ayat 38-39. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat, dan demi apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya ia atau Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Yang bersabda di ayat ini tentu seseorang yang berkata aku, jika ia sendiri berkata yang mulia kepada seorang Rasul, tentu yang bersabda di sini adalah Muhammad. Pribadi aku mengatakan Jibril sebagai Rasul yang mulia. Quran Surah At-Tawir ayat 15-19. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah larut, dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu utusan yang mulia, Jibril. Yang bersabda di ayat ini tentu seseorang yang berkata aku,
Jika ia sendiri berkata bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Rasul yang mulia, tentu yang bersabda di sini adalah Muhammad. Masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang isinya mirip seperti yang saya tampilkan di video ini. Jika Anda mengerti tata bahasa yang baik dan benar, tentu Anda akan malu membaca kalimat ayat-ayat Al-Quran seperti yang saya kutip tersebut, dan jika Anda seorang yang cerdas akan berpikir, mungkinkah kalimat Allah kualitas bahasanya seperti itu?